Oke, halo rekan-rekan sekalian, kita di kesempatan kali ini kita akan belajar ya tentang proses safety management atau manajemen keselamatan proses. Jadi kalau kita bicara manajemen keselamatan proses atau proses safety management itu kita sering singkat dengan singkatan PSM ya, PSM. Jadi panduan utama kita di dalam proses safety management itu kita berpacu pada OSHA 3132 dan OSHA 3133. Nah, mungkin penerapan lebih lanjutnya saya akan jelaskan setelah ini ya. Jadi PSM ini kita akan terapkan pada industri-industri yang di dalamnya itu berlangsung suatu proses, terutama proses-proses pengubahan-pengubahan faktor produksi. Jadi ini kita terapkan pada industri-industri manufaktur, misalkan industri kimia, industri logam, atau industri pengolahan makanan, bahkan juga industri pengolahan minyak dan gas bumi, atau misalkan industri yang menghasilkan listrik atau perusahaan listrik, atau industri-industri yang menghasilkan jasa-jasa saniter atau sanitary services. Nah, di Indonesia penerapan manajemen keselamatan proses itu masih bersifat voluntary atau masih bersifat sukarela ya. Jadi belum bersifat wajib ya. Jadi di dalam tata aturan perundangan kita belum ada kewajiban bagi industri untuk menerapkan proses safety management. Nah, tapi banyak perusahaan yang sudah menerapkan ini secara patuh ya, secara patuh. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan besar yang berbasis proses. Karena dengan menerapkan proses safety management, maka mereka mendapatkan benefit berupa sistem yang efektif, efisien, selamat ya, safety, sehingga kemudian berujung pada profit atau benefit. Di dalam mereka menerapkan proses safety management, mereka bisa menekan angka kecelakaan, mereka juga bisa menekan angka-angka penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh zat-zat kimia dan sebagainya. Nah, di dalam proses safety management, kita punya beberapa elemen-elemen. Jadi kalau perusahaan mau menerapkan proses safety management, maka elemen-elemen ini perlu diterapkan oleh perusahaan. Nah, kita lihat apa macam-macam elemennya ya rekan-rekan ya. Kita lihat yang pertama. Elemen yang pertama adalah proses safety information. Jadi perusahaan itu harus membuat dan melihara informasi keselamatan secara tertulis. Jadi informasi-informasi keselamatan itu harus terdokumentasi, tertulis, dan itu harus dibuat. Nah, informasi seperti apa yang harus dibuat? Informasinya adalah informasi mengenai identifikasi bahaya bahan kimia, serta identifikasi proses di tempat kerja. Dan juga ada identifikasi terkait dengan peralatan, teknologi yang dipakai dalam sebuah proses. Nah, terkait dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah proses, maka minimal informasi yang harus ada, disediakan atau dibuat adalah misalkan seperti ini, toksisitas bahan kimia, seberapa toksik bahan kimia yang digunakan. Kemudian NAB atau batas paparan yang diizinkan dari bahan-bahan kimia tersebut. Yang lainnya seperti data-data fisik bahan kimia, kemudian seberapa reaktif bahan kimia itu, seberapa korosif bahan kimia itu, kemudian bagaimana efek kestabilan thermal dan kimia dari bahan-bahan itu ketika dicampur-campur dengan bahan-bahan lain. Ini kira-kira minimal informasi yang tersedia harus mencakup data-data ini atau informasi ini. Itu minimal sekali. Nah, itu minimal ya. Artinya bisa ya, bisa nanti uh, di dalam PSN kita menambahkan informasi yang lebih kompleks. Informasi yang lebih kompleks itu misalkan ada informasi terkait dengan diagram alur proses. Jadi proses yang dilakukan itu dibuatkan informasi tertulisnya, bentuknya berupa diagram atau berupa bahkan alir. Tapi diagramnya itu disederhanakan. Kemudian proses-proses kimia yang terjadi di setiap sistem-sistem di dalam diagram itu, kemudian stok-stok atau inventory maksimum.
batas bawah dari suhu, tekanan, atau adanya aliran atau flow, ada batas-batas dari komposisi. Jadi spek-spek maksimal dan minimum dari suatu komposisi suatu bahan. Dan juga evaluasi jika terjadi penyimpangan atau jika terjadi efek pada kesehatan dan keselamatan kerja. Itu kita evaluasi. Nah, itu informasi-informasi yang bisa ditambahkan ya, dan informasi ini menjadi informasi yang minimal harus ada di dalam proses safety information. Nah, kalau terkait dengan peralatan, ya terkait dengan peralatan, maka informasi minimal yang harus ada itu adalah misalkan peralatan itu bahannya apa, terbuat dari bahan apa. Kemudian PID itu diagram pipa, piping and instrument diagram. Jadi diagram pipa dan juga diagram dari instrumen atau peralatan, instalasinya, kemudian kelistrikan yang berkaitan dengan peralatan itu, termasuk klasifikasi apa, kemudian desain dari sistem lift atau sistem pelepasan energi, kemudian desain dari ventilasi jika ada, kemudian kode dan standar desain yang digunakan, sampai ke sistem keselamatan yang digunakan, misalkan menggunakan sistem deteksi suhu, panas, vibrasi, atau ada sistem interlock atau penguncian secara otomatis, atau suppression system. Nah, itu informasi yang harus ada di dalam peralatan yang digunakan dalam suatu proses. Nah, itu elemen yang pertama yang harus ada. Elemen yang kedua ya, setelah proses safety information, elemen yang kedua adalah PHA atau proses hazard analysis. Mungkin rekan-rekan yang di K3 sudah belajar ya beberapa bentuk identifikasi bahaya. Salah satu bentuk identifikasi bahaya itu adalah metodenya adalah PHA atau proses hazard analysis. Jadi pada PHA ini kita melakukan penilaian bahan kimia di tempat kerja. Selain potensi bahaya kimia, ya, terutama bahaya kimia, itu ada potensi sumber bahaya pelepasan bahan kimia. Jadi ketika bahan kimia itu terlepas ke lingkungan, itu apa potensi bahayanya? Jadi pelepasan itu. Kemudian identifikasi dari pelepasan bahaya kimia yang pernah terjadi secara historis. Dan kemudian identifikasi ketika dia punya dampak katastrofis itu diidentifikasi. Kemudian perkiraan terkait dengan konsekuensi terhadap tempat kerja. Jangkauan pelepasan bahaya kimia itu sampai sejauh apa? Efek kesehatan apa yang terjadi pada para pekerja? Nah, untuk membuat proses hazard analysis, maka kita bisa menerapkan beberapa metode. Nah, metode-metode ini mungkin rekan-rekan sudah pernah belajar di K3 dasar ya. Ada misalkan what if itu, jadi kalau misal kita berandai-andai ya. Kalau ini terjadi, apa akibatnya? Kita identifikasi. Kalau terjadi kejadian katastrofik, apa yang terjadi, apa yang terbayang? What if? Bagaimana kalau itu terjadi? Atau dengan menggunakan sistem checklist ya. Jadi dengan menggunakan checklist tertentu, jadi kita identifikasi suatu bahaya, kita checklist. Atau gabungan antara what if dengan checklist, atau hazard. Nah, kalau hazard mungkin rekan-rekan sudah cukup familiar ya. Hazard and operability study atau failure mode and effect analysis, analisa pengaruh dan mode kegagalan. Jadi ketika terjadi kegagalan atau failure, kita identifikasi apa yang terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan. Atau fault free analysis ini mungkin jarang kita pakai, tapi ini kita bisa lakukan. Jadi analisa pohon kesalahan. Jadi kita meneliti ya, kira-kira akar dari suatu permasalahan itu apa. Kita buatkan percabangan-percabangan dalam sebuah pohon. Atau kita bisa menggunakan metode-metode lain yang bisa kita lakukan ya, sehingga kita bisa mengembangkan banyak sekali metode. Tapi metode-metode yang selama ini sering kita pakai di dunia K3 adalah seperti untuk mengidentifikasi baik. Nah, di dalam PDA itu harus mencakup hal-hal berikut. Jadi di dalam PDA itu kita harus mencakup tentang bahaya dari proses itu. Apa macam-macam bahaya dari proses yang dilakukan? Apakah ada physical hazard, chemical hazard, ataukah ada
mungkin biological hazard, psychological hazard, dan sebagainya. Identifikasi kecelakaan sebelumnya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan katastrofik itu harus ada ya. Tadi kita lihat di dalam uh, proses hazard analysis harus ada data historis terkait dengan kecelakaan sebelumnya. Kemudian ada engineering and administrative control. Jadi ini salah satu hierarki ya di dalam pengendalian bahaya. Jadi kita bisa menggunakan rekayasa engineering, merekayasa peralatan, atau merekayasa sistem, atau merekayasa mesin, atau kemudian kita melakukan administrative control untuk mengendalikan bahaya itu. Misalnya kita menggunakan teknologi deteksi bahaya, atau alarm detektor, atau gas detektor, atau fire detektor, smoke detektor, atau mungkin semacam-semacamnya. Itu salah satu contoh ya. Atau misalnya kita mempunyai SOP terkait dengan pengendalian kontrol juga bisa. Atau kemudian konsekuensi dari kegagalan sistem kontrol. Jadi kalau semisal ada failure, terkait dengan engineering-nya, jadi pengendaliannya kalau semisal gagal itu konsekuensinya apa, kita juga tuliskan. Jadi kita nggak cuma sampai, ini loh pengendaliannya, tapi sampai ada kelanjutannya. Kalau pengendalian itu gagal, apa konsekuensinya? Sampai kemudian layout fasilitas, jadi layout fasilitas produksinya, sampai kemudian faktor kesalahan manusia, jadi atau human error ya, kemudian evaluasi kualitatif terhadap kemungkinan efek keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja dari kegagalan sistem kontrol. Nah, itu yang harus ada tercakup di dalam proses hazard analysis. Nah, sekarang kita ke yang ketiga ya, elemen yang ketiga. Ingat, kita masih punya 14 elemen ya. Sekarang kita ke elemen yang ketiga, yaitu ada operating procedure. Jadi, manajemen perusahaan, terutama manajemen produksi dan operasi, itu perlu membuat prosedur kerja tertulis. Di mana prosedur kerja tertulis itu sejalan dengan informasi tentang proses keselamatan yang diterapkan. Dan itu harus diterapkan secara konsisten. Nah, prosedur kerja yang tertulis itu kan memberikan panduan ya, panduan, guidance, dan juga instruksi secara tertulis yang jelas, clear kepada pekerja untuk dia bekerja secara aman, sehingga dia akan punya panduan yang jelas. Serta kalau kita punya prosedur kerja tertulis, maka itu bisa dikomunikasikan terus-menerus kepada para pekerja. Nah, prosedur kerja minimal atau operating prosedur yang minimal, yang aman, itu harus ada bagian-bagian ini. Pertama, langkah-langkah kerja pengoperasian, itu pasti ya. Jadi, misalkan operasi untuk menjalankan sistem itu, atau menjalankan peralatan itu, atau menjalankan mesin itu. Dari mungkin start awal, start up, pengoperasian ketika normal, atau ketika sampai ada emergency shutdown, atau ada sampai normal shutdown, itu kita perlu buat ya langkah-langkah pengoperasian dari startup awal sampai ketika shutdown, baik itu shutdownnya normal atau shutdownnya itu dalam kondisi emergency. Kemudian juga batas-batas pengoperasian, itu ya ketika misalkan ada penyimpangan, maka konsekuensinya itu apa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengkoreksi atau mencegah penyimpangan? Kemudian berikutnya adalah pertimbangan aspek keselamatan dan kesehatan. Jadi kita juga di dalam operasi atau prosedur operasi kita harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan. Jadi di dalam proses kan kita menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan mentah atau bahan-bahan tertentu ya, material. Sifat dari bahan-bahan yang kita pakai itu bagaimana dalam proses. Kemudian peringatan untuk pencegahan terjadinya paparan. Jadi ada peringatan agar para pekerja yang mengoperasikan sistem itu tidak terkena paparan. Misalkan dengan control engineering, mungkin dengan ada alarm atau pendeteksi atau detektor, atau mungkin secara administratif ya, atau misalkan dengan menggunakan APD untuk melindungi dari paparan. Kemudian tindakan pengendalian yang harus dilakukan jika terjadi kontak fisik atau terjadi paparan dari kontamen udara.
juga kemudian kontrol kualitas itu juga perlu kita pertimbangkan. Bahaya-bahaya spesifik juga perlu kita pertimbangkan sampai ke sistem keselamatan seperti sistem interlock atau sistem deteksi terhadap suatu bahaya. Nah, itu operating prosedur yang harus ada. Nah, jadi kita sudah membahas 3 elemen ya dari manajemen keselamatan proses. Ada operating prosedur, ada proses hazard analysis, dan juga proses safety information. Sudah 3. Nanti untuk elemen-elemen yang berikutnya kita akan bahas di video yang berikutnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita akan membahas elemen lainnya di video berikutnya. Terima kasih. Salam sukses selalu, salam K3.